Oke, itu teman-teman untuk membuat teks transparan ya. Satu contoh yang teks seni teks portrait. Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenal teks di Photoshop. Ya, untuk memunculkan teks di Photoshop, kita wajib menggunakan menu ini ya teman-teman ya, horizontal type tool. Jadi menu ini ada di toolbox di sini ya, dekat ini pen tool sama path selection tool sama rectangle tool. Ini horizontal type tool. Nah, ini ketika kita klik kanan ada beberapa menu yang lain ya. Jadi selain menu horizontal type tool, yaitu menu yang untuk munculkan teks yang nanti penulisannya horizontal, ada juga yang vertical type tool, yaitu menu yang nanti hasil teksnya nanti akan vertikal ke bawah ya. Sekarang kita langsung coba untuk menambahkan teks di background Tugu Muda Semarang ini. Nah, untuk menambahkan teks pada sebuah gambar ada dua teknik ya. Teknik yang pertama adalah kita langsung mengklik ya mouse ke posisi teks yang akan kita munculkan. Misal ya, karena di sini posisi Tugu Mudanya di sini ya, akan saya munculkan teksnya di sini supaya seimbang ya. Misal Semarang. Nah, seperti itu teman-teman. Itu cara yang pertama, yaitu dengan mengklik satu kali di gambar yang kita inginkan, di posisi yang kita inginkan. Nah, cara yang kedua ya, jadi setelah kita selesai melakukan penulisan teks seperti ini, kita bisa klik ini move tool ya, untuk menggeser atau mungkin memperbesar atau yang lain atau memutar ya. Nah, cara yang kedua adalah kita klik lagi horizontal type tool, namun tidak langsung kita klik teman-teman, tapi kita klik drag ya, klik drag sehingga ada seleksi kotak seperti ini, muncul seleksi kotak seperti ini iya. Dan setelah itu langsung di sini ada kursor, tidak terlihat ya, ini langsung saya tulis saja Semarang. Ya, misal seperti itu ya teman-teman. Jadi apa bedanya ketika kita menggunakan horizontal type tool ini langsung klik kemudian klik drag ya. Bedanya ternyata adalah ini teman-teman. Kalau kita kliknya hanya langsung kita klik satu kali gitu tanpa drag, maka yang muncul adalah teks yang teks yang cuman satu baris ya, ketika tidak kita enter. Nah, sedangkan ketika kita meng-create-nya itu menggunakan klik drag ya, seperti ini sehingga muncul kotak seperti ini, maka yang muncul nanti adalah teksnya berbentuk paragraf. Jadi ketika teksnya ini sampai di margin ini, batas margin sini di kotak ini, dia akan otomatis ganti baris seperti itu. Dan ini juga bisa kita, nah seperti ini teman-teman ya. Jadi kita bisa atur seberapa marginnya ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian setelah ini kita select kita apa namanya? Kita ketik teksnya, ini bisa kita atur ya. Atur pertama ini kita blok seperti biasa. Bisa kita ganti jenis hurufnya. Oke ya. Ini saya kira udah umum. Misal saya pakai font yang umum saja, Arial reguler. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih italic, bold italic, black ya.
Oke, atau reguler saja atau narrow ya, saya reguler saja. Kemudian bisa ganti jenis atau ukuran hurufnya. Defaultnya sini tertinggi 72 teman-teman, namun ini juga bisa kita atur lebih tinggi lagi dengan menulis ukurannya sendiri ya. Karena ini 72, misal saya ganti 100 gitu ya, itu juga masih memungkinkan. Tapi sepertinya terlalu besar untuk ukuran paragraf di sini. Oh iya, kalau dalam poster ya, atau mungkin ya, atau poster Instagram yang biasa kita buat di Photoshop, apakah butuh si paragraf ya? Sedangkan paragraf itu sendiri kan biasanya kita buat ketika di Microsoft Word kan seperti itu. Nah, di apa namanya, paragraf dalam poster ataupun di medsos ya, untuk poster IG atau Facebook, itu biasanya kita gunakan ketika seperti ketika membuat body copy ya dalam sebuah karya poster ya. Di dalam anatomi iklan poster itu kan ada body copy kan teman-teman. Nah, itu paling mudah, paling efektif kita menggunakan paragraf seperti ini atau di klik drag tadi ya. Oke, saya lanjut. Ini teksturnya sharp atau crisp atau strong ya, karakter teksnya. Kemudian ini rata kiri, rata tengah, rata kanan. Kemudian ini warna ya teman-teman, ini warna. Jadi defaultnya putih ya, dan kalau putih memang itu lebih terlihat ya, karena backgroundnya full color seperti ini dan cenderung gelap ya. Kemudian ada lagi style wrap tag ya. Jadi kita bisa klik tadi di sini. Kemudian stylenya bisa ganti, misal yang arch ya, maka dia akan berbentuk seperti ini dan lain-lain ya, atau flag atau bendera ya. Ini bisa diatur ya. Tapi tentunya ini jarang sekali ya. Saya cancel saja. Untuk kasus seperti ini jarang sekali. Untuk kasus membuat poster atau postingan di IG atau story IG ya, itu jarang sekali menggunakan wrap text seperti ini. Kemudian ini teman-teman cukup penting sekali di sini. Yang akan saya lakukan pertama adalah mengatur spasi ini. Kalau ini kita perhatikan, ini kan terlalu mepet ya, maka ini kita perlu lebarkan. Ini saya seleksi, saya Ctrl A. Kemudian di sini teman-teman untuk mengatur spasi, saya klik auto saja. Nah, oke, sekarang lebih enak dilihat. Atau kalau auto kok terlalu lebar spasinya, bisa kita ganti. Ya, teorinya di sini setidaknya ya teman-teman, jarak spasinya dengan ukurannya itu minimal sama dengan nilai ukuran teksnya. Jadi misalnya 48, setidaknya minimal 48. Kalau kurang nanti terlalu mepet ya. Tapi kalau auto ya auto. Kalau auto ini ketika kita ganti berapapun, dia menyesuaikan ya, dia menyesuaikan sendiri ya teman-teman gitu. Tapi kalau sudah kita misalnya 36, saya samakan 36 ya, ini kita ganti misal 72 ya, ini pasti dia akan mepet sekali ya teman-teman ya. Maka paling aman itu auto. Jadi ketika ukuran fontnya itu kita rubah, maka jarak spasinya masih aman untuk dilihat. Oke ya. Selain di sini kita juga bisa ganti ukurannya di sini ya. Ini juga sama jenis hurufnya. Ini style fontnya ya. Juga bisa kita ganti di sini selain di sini tadi ya. Ya, kemudian ini ada untuk mengatur juga jarak antar huruf ya. Misal ini sama min 50 jadi semakin mepet, min 100 dia semakin mepet ya. Kalau defaultnya 0, kalau mau lebih, nah ini jarak per hurufnya jadi semakin lebar ya. Kemudian
Ada lagi ini untuk mengatur tinggi huruf ya, bukan spasi tapi tinggi huruf. Nah, seperti ini teman-teman. Defaultnya 100%. Ya, ini lebar huruf bukan lebar spasi ya, lebar huruf. Defaultnya 100. Ya, ini yang ini biasanya kalau seperti ini teman-teman, ini saya kecilkan ya, ini posisinya ya. Jadi misal membuat pangkat ya, walaupun pangkat bisa buat di sini ya, ini lebih custom lagi untuk pangkatnya. Defaultnya 0 ya. Ini warna, ini ketika kapital mau tebal, tebal ya, ini tebal, ini miring, ini baru kapital ya, ini kapital tapi kecil ya, kapital tapi lebih kecil. Oke, seperti itu. Yang ini untuk pangkat atas, pangkat bawah, dan seterusnya ya. Kemudian yang ini paragraf ya teman-teman. Jadi misal ingin buat alinea, kita bisa atur di sini ya. Nah, ini ya. Oke, seperti itu ya. Nah, oke, defaultnya 0 dan seterusnya ya. Ini bisa dicoba. Jadi seperti itu teman-teman untuk pengaturan dasar teks ya. Pengaturan dasar teks. Oke, selanjutnya saya akan saya hidden saja. Saya akan fokus ke yang Semarang ini ya. Auto select saya aktifkan. Ya, selain kita bisa memperbesar atau memperkecil ukuran menggunakan tadi ya, kita klik T, kemudian kita select di sini, kita ganti di sini. Kita juga bisa melakukan menggunakan Ctrl T yang biasa kita lakukan, atau free transform. Ya, misalnya kita kita perbesar. Nah, ini juga bisa teman-teman. Ini fontnya saya ganti saja. Saya ganti yang sans serif. Nah, selanjutnya ya, kita akan mencoba lebih lanjut untuk menghias tag ini ya, untuk menambahkan style-style tambahan dari teks ini. Bagaimana caranya ya? Jadi misal ini kebetulan ini teksnya besar dan tebal, sehingga walaupun cuman seperti ini masih terlihat. Namun jika memang belum begitu benar-benar terlihat, ini bisa kita siasati dengan misal menambahkan outline atau menambahkan shadow atau bayangan seperti itu teman-teman ya. Atau bisa juga menambahkan frame kotak ya. Seperti itu. Contoh ya. Nah, untuk menambahkan outline ataupun shadow, kita bisa klik kanan di sini, kemudian pilih yang paling atas ini blending option teman-teman. Nah, seperti itu ya. Setelah itu kalau menambahkan outline bisa kita klik di stroke. Nah, seperti itu ya. Maka kalau kita lihat seperti ini dengan adanya stroke itu jauh lebih terlihat sekarang ya. Ya, sekarang jauh lebih terlihat tulisan Semarangnya ya. Nah, kalau ingin mengganti yang lain, sebentar. Nah, kalau ingin mengganti warna yang lain, color ini bisa diganti ya. Oke, seperti itu ya. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, oke ya. Atau yang lain, kalau drop shadow ini untuk bayangan ya, efek bayangan di sini kita bisa klik drop shadow, kemudian arah lightingnya bisa kita atur, misal dari atas
atas kiri ya. Kemudian di stylenya kita bisa pilih. Nah, maka bayangannya akan muncul. Oke, seperti ini teksnya jadi akan lebih terlihat teman-teman ya. Oke, ukuran bayangannya size-nya bisa diatur di sini ya. Oke, itu drop shadow, jadi bayangannya keluar. Kalau yang bayangannya masuk ada inner shadow ya. Oke. Dan seterusnya bisa teman-teman coba lagi. Ada bevel emboss ya, ketika membuat kesan timbul ya. Bevel emboss ini bisa dipilih, tapi jarang sih karya sekarang yang menggunakan bevel emboss ya, karena cenderung style sekarang kan memang cenderung style desain yang flat ya. Dan lain-lain ini nanti bisa teman-teman coba sendiri ya. Ya, selanjutnya, nah untuk yang ini saya akan mencoba menggunakan frame saja ya. Jadi saya buat background frame untuk teksnya. Nanti kemudian teksnya ini kita buat transparan. Oke, ini saya buat layer baru, saya letakkan di bawah tulisan Semarang. Ini misal putih. Oke, Ctrl D atau di select. Kemudian ini Semarangnya saya double klik ya. Jadi untuk blending option kita bisa klik kanan blending option atau double klik ya teman-teman ya. Double klik, kemudian di sini saya pilih yang di blending option, kemudian knockout-nya ini kita rubah jadi shallow ya. Kemudian fill opacity ini kita kurang sampai 0. Nah, sehingga warna dari teksnya jadi transparan. Oke, itu teman-teman untuk membuat teks transparan ya. Ya, oke, Semarang seperti itu teman-teman. Itu untuk pengenalan dasar dan pengaturan dari teks di Photoshop ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau teman-teman lihat ya di Google mungkin atau di Instagram atau yang lain, sekarang ini juga sedang ngetren adanya seni text portrait ya teman-teman ya. Jadi seni yang mengcombine antara gambar, foto manusia, foto seorang karakter dengan teks ya. Dan nanti ada beberapa keyword di situ yang dibuat dominan dan bisa menjadi pesan tertentu, pesan tersirat dari teks portrait itu. Sekarang kita akan coba membuat seni teks portrait ya, untuk menambah materi teks ini ya. Untuk teks portrait nanti saya sudah siapkan satu file, ini foto anak ya. Walaupun biasanya lebih maksimal itu ketika menggunakan foto yang tampak samping ya, tampak samping atau serong. Kalau tampak depan seperti ini biasanya hasilnya kurang maksimal sih sebenarnya, tapi oke, tidak apa-apa. Ini untuk latihan saja ya. Langkah yang pertama adalah kita hilangkan backgroundnya ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita buat satu file PSD yang disitu memperlihatkan si anak ini jadi hitam putih ya. Langkah pertama seperti itu teman-teman. Nah, maka dari itu ini kita simpan dulu ya, file asli seperti itu ya. Ya, kemudian kita buat ini jadi hitam putih ya. Maka ini saya duplicate dulu ya. Ya, duplicate dulu. Kemudian ini sebelum kita buat black and white, ini kita blurkan sedikit ya. Klik kanan klik kanan. Ini klik filter, kemudian blur, Gaussian blur. Seberapa blur? Ya, ini cukuplah kira-kira teman-teman. Jangan terlalu ngeblur juga ya. Oke, kemudian kita klik di sini, pilih yang ini ya, adjustment layer, pilih yang black and white ya. Oke. Tadi hijau ya, hijaunya saya buat cenderung hitam.
kuningnya cenderung putih. Oke, kemudian ini tambahkan lagi supaya agak kontras. Saya klik level di sini. Ya, supaya agak kontras ya, teman-teman. Oke, kalau sudah kita file save as ya, yang BW kita tulis BW, black and white, simpan. Ya, sekarang sudah jadi BW. Nah, kita tidak bekerja di BW. Ini kita kerja di yang file recent, yang file asli. Yang BW kita hapus saja. Oke, selanjutnya kita lanjutkan yang asli di sini ya. Nah, langkah pertama adalah kita tambahkan teks, teman-teman, seperti tadi, teks tapi yang paragraf ya. Nah, paragraf ini kita buat rata kiri saja. Saya pilih yang bodoh nih, yang italik. Oke, kemudian seberapa ya, 36 aja dulu ya. Oke, kita tulis sembarang, teman-teman, karena ini nanti tidak terlalu terbaca, jadi silahkan ditulis sembarang. Ini saya hubungkan dengan anak-anak saja ya, karena ini fotonya anak ya. Saya adalah terlalu kecil, perbesar dikit. Oke, saya ganti warnanya jadi putih. Anak yang selalu ceria setiap hari kegiatanku main. Nah, ini silahkan nanti bisa tulis dengan kata-kata yang sembarang ya. Oke, ini saya besar lagi, terlalu kecil sepertinya. Kemudian ini ganti 50 saja atau 55 ya. Ini biar cepat banyak, saya kopikan saja. Oke, kita zoom. Kemudian jarak antar teksnya akan saya rapatkan lagi ya. Min 75. Oke. Oke, kemudian beberapa teks akan saya perbesar ukurannya supaya kesannya lebih dominan. Terlalu rapat. Oke, gini. Ini juga 27. Jadi agak rapat tapi juga jangan terlalu rapat juga, teman-teman ya. Oke, kemudian bermain saya perbesar, apalagi ya yang kira-kira bagus untuk besar. Oh ya, bahagia. Ini juga saya perbesar dikit ya. Saya ganti 72. Kemudian apalagi ya? Manusia, sorry.
Oke, ini saya perbesar juga. Oke, ini saya buat rata tengah saja. Oke, ini saya naikkan sampai ke atas. Oke ya, kemudian kita copy, kita gandakan teman-teman. Ya. Ini saya rotate ya. Ya. Oke, setelah itu ini kita tambahkan shadow ya teman-teman. Oh ya, supaya terlihat ini kita kasih background hitam ya, supaya lebih terlihat hasilnya ya. Ini kita kasih shadow, drop shadow gitu. Bentar, ini yang mana tadi? Oh ya, yang itu. Yang atas berarti, ini yang atas. Klik kanan, blending option ya. Oke, kita tambahkan drop shadow di sini. Tidak terlalu terlihat. Oh, itu backgroundnya ini saja. Saya kembalikan ke ini karena tidak terlalu terlihat. Drop shadownya. Nah, ini sekarang terlihat ya. Oke, kemudian saya klik kanan, kemudian kayak copy layer style, kemudian yang atas semuanya selain yang ini tadi saya select semua, klik kanan, paste layer style. Oke. Kemudian ini kita copy-copykan lagi ya, sampai hampir menutup wajah si anak ya. Ya. Oke, kalau sudah menutupi seperti ini ya, kita selanjutnya kita yang seluruh teks ini kita select, kemudian tekan Ctrl E supaya jadi satu ya teman-teman. Satu, tekan Ctrl E, ini kita letakkan di paling atas ya. Oke, kemudian setelah itu supaya ini bisa masuk teksnya, karakter anak ini layer stylenya kita ganti yang multiply. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tinggal membuat kontur dari teks ini menyerupai si anak ya, yaitu dengan tadi kita ambil dari file yang BW tadi ya teman-teman. Caranya diklik sini, klik filter, kemudian pilih distort, pilih displace. Ini kita buat tile di sini.
Coba ini 10 ya, hasilnya gimana. Oh ya sorry, saya lupa teman-teman. Ya, salah satu tujuan dari teks potret ini biasanya untuk menyampaikan sebuah pesan tertentu ya. Jadi kita perlu tambahkan lagi satu teks ya, satu tag atau dua tag yang menjadi keyword di sini. Misal bahagia gitu ya. Bahagia. Ini biar terlihat saya tambahkan stroke. Stroke-nya hitam saja ya. Atau ya bahagia lah. Ya mungkin lagi di sini bermain misalnya, karena anak-anak ya bermain. Saya tambahkan lagi stroke-nya dikit ya. Ceria misalnya ya. Oke ya, mungkin seperti ini dulu ya. Kemudian kita jadikan satu dengan teks yang lain, Ctrl E ya. Kemudian baru kita tadi ya teman-teman, distort displays ya. Oke, kita ini pilih yang tile, ini repeat, oke. Kita oke, kemudian klik yang BW tadi, open. Nah, sekarang tekstur dari teksnya sudah sama dengan yang BW tadi teman-teman, berdasarkan gelap terang dari yang BW tadi ya. Setelah itu kita tinggal hilangkan yang ini ya, yang sisi background ini ya. Dengan cara ini seleksi masking dari anak ini, kita klik alt, tahan alt, drag ke bawah. Oke. Nah sekarang seperti itu teman-teman. Nah, jika selanjutnya ini tinggal finishing ya. Misal ini saya buat BW saja, saya tambahkan adjustment BW black and white ya. Kemudian supaya lebih kontras, level ya. Oke, yang PW ini oke ya. Oke, seperti itu ya. Mungkin selanjutnya ini tinggal mungkin bisa tambahkan pesan tambahan ya.
ini saya auto. Ini misal saya buat warna kuning sendiri karena menjadi pesan pentingnya ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk satu contoh yang teks seni teks portrait. Oke, selamat mencoba ya. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum.